Halo guys, kembali lagi di YouTube channel Kabaroto. Sekarang di samping gue udah ada Bike X552 varian faceliftnya. Baru aja launching bulan ini guys. Dan dia bukan hanya sekedar facelift ya, karena secara tampilan dia makin ganteng dengan sedikit perubahan yang signifikan. Jadi hadir dengan dua varian, yaitu Lite sama Prime ya. Dua-duanya punya value for money yang bagus khas merek Bike. Cuman kira-kira bedanya apa sih? Tipe yang Lite sama Prime, dan kira-kira bedanya apa sama yang facelift dan pre-facelift? Simak terus di YouTube channel Kabaroto. Ya, ini dia bagian depan dari Bike X552. Jadi sebenarnya ya kalau yang facelift sekarang dia udah pakai logo Bike, karena sebelumnya itu Beijing. Jadi mereka lebih dikenal lah, karena kan yang dijual di sini kan namanya Bike. Jadi sengaja di facelift ditaruh nama Bike supaya orang-orang pada kenal ini tuh mobil Bike guys. Secara tarikan garis atau bahasa desain sebenarnya masih sama dengan yang pre-facelift. Ya, dia punya desain lampu yang futuristis, tegas tarikan garisnya. Dia udah full LED dan udah ada DRL juga. Serta dia punya desain grill yang heksagonal, dan ini kelihatan banget mobilnya ganteng banget. Udah gitu, dia juga udah tersedia fog lamp. Terus bedanya sama yang Lite dan tipe Prime, kalau yang Lite itu dia belum ada parking sensor di bagian depan. Sedangkan untuk varian yang Prime, dia udah ada parkir sensor di bagian depan guys. Jadi bisa dibilang mesinnya ini masih sama dengan yang pre-facelift. Jadi dia konfigurasinya 4 silinder, pakai turbocharger berkapasitas 1500 cc. Jadi mesin ini tuh pakai teknologi Magic Core Engine. Jadi settingan atau mappingannya itu dibuat seirit mungkin tanpa mengorbankan tenaga mesin. Jadi bisa dibilang tenaganya ini gede banget di kelasnya ya. Jadi berkat turbo, tenaganya itu bisa 185 daya kuda dan torsi 305 Nm. Semua tenaga itu disambungkan ke roda depan dengan 7 percepatan dual clutch. Jadi bisa dibilang secara performa nggak main-main. Tenaganya gede, terus transmisinya juga terkenal punya perpindahan gigi yang cepat, karena itu juga digunakan di mobil-mobil sport. Sekarang kita lihat bagian samping guys. Secara dimensi dia masih sama dengan yang pre-facelift, panjangnya itu 4,6 meter, lebarnya 1,8 meter, dan tingginya 1,6 meter. Dan ciri khas mobil Tiongkok, dia punya material bodi yang kuat banget guys. Jadi ketika kalian ketok itu tangan kalian yang sakit. Terus ya bedanya juga kalau yang tipe Lite sama Prime, kalau yang Lite itu dia belum tersedia roof rail. Sedangkan untuk yang tipe Prime dia udah tersedia roof rail. Udah gitu di mobil ini juga belum ada panoramic sunroof ya untuk tipe Lite. Kalau yang tipe Prime itu udah tersedia panoramic sunroof guys. Beralih ke sektor kaki, dia wheelbase-nya itu 2,7 meter ya. Terus juga ada perbedaan dibanding yang Lite sama Prime. Kalau yang tipe Prime itu pakai pelek 19 inci. Sedangkan kalau yang tipe Lite dia pakai pelek 18 inci dibalut dengan ban 225 profil 60. Nah, ini dia nih desain dari ring 18 untuk tipe Lite. Meskipun ini tipe yang bawah, ini menurut gue masih keren banget. Ditambah ground clearance-nya itu cukup tinggi, yaitu bisa 160 mm guys. Udah gitu, yang menariknya juga dia mengadopsi hidden handle. Jadi mobilnya kelihatan futuristis. Kalau misalnya kita buka kuncinya, dia handle bakal keluar. Nah ya, ini dia. Oke, sekarang kita lihat ke bagian belakang guys. Nah ini dia nih bagian belakangnya. Kalau versi yang facelift dia udah pakai logo Bike ya, dia baik depan maupun belakang. Nah udah gitu dia tampilan desainnya itu gagah banget ya. Dia maupun depan sama belakang itu bahasa desainnya juga sama, tegas dan ciri khas mobil-mobil zaman sekarang. Nah udah gitu, untungnya dia udah tersedia sensor parkir di bagian belakang ya. Kalau yang Lite itu bagian depannya belum. Dia itu udah ada rear wiper, rear defogger, sama untuk tipe yang Lite dia itu bagasinya belum elektrik. Sedangkan yang Prime itu udah elektrik guys. Nah, jadi buat buka bagasi, nah ini masih manual. Kalau misalnya yang Prime udah elektrik. Jadi bagasinya bisa dibilang luas banget ya. Kelebihannya juga, dia jok row kedua itu bisa dilipat rata lantai guys. Udah gitu, dia ada tirai privacy supaya kita kalau mau naruh sesuatu itu privasinya itu lebih terjaga. Dan
Luas bagasinya kalau jok belakang itu nggak dilipat itu bisa 350 liter. Which is itu udah lebih dari cukup buat SUV compact untuk dalam kota. Sekarang kita lihat interiornya. Kira-kira bedanya apa aja ya? Ya, ini dia bagian interior dari Bike X55. Jadi, dari yang pre-facelift sama yang facelift, bedanya itu ada di fitur di head unit. Dia itu untuk yang facelift udah tersedia Android Auto dan juga Apple CarPlay. Jadi, kita untuk sistem entertainment itu lebih mudah jika ngotak-ngatik lewat HP, guys. Nah, udah gitu dibandingkan dengan tipe atasnya yaitu Prime, kalau misalnya yang tipe LED, dia ini pengaturan joknya masih serba manual ya. Tapi dia enaknya pengaturan joknya itu juga udah lengkap. Dia itu ada head adjuster, sliding, sama reclining. Setirnya juga udah bisa tilt dan telescopic. Jadi untuk posisi nyetir ini nyaman banget. Perbedaannya juga untuk yang tipe light, dia itu masih pakai kulit sintetis, sedangkan yang tipe Prime dia udah pakai kulit asli. Sama perbedaan yang signifikan, kalau misalnya yang light dia belum ada panoramic sunroof nih, jadi masih kosongan aja. Sedangkan kalau yang tipe Prime dia udah tersedia panoramic sunroof yang ukurannya itu gede banget. Udah gitu untuk yang light dia AC juga masih single zone, dan juga untuk tipe yang light dia itu cuman tersedia 4 speaker doang guys. Sedangkan yang tipe Prime itu tersedia 8 speaker. Banyak juga ya. Tapi gue penasaran nih, di head unit itu ada apa aja sih? Nih, di head unit itu banyak ya. Dia itu ada pengaturan pintu, misalnya kalau misalnya mau automatically lock itu bisa kita atur kecepatannya di berapa. Nah, udah gitu ada mode berkendara juga. Jadi mode berkendaranya itu ada Eco, ada Comfort, ada Sport, dan juga ada Smart. Jadi perbedaannya itu sebenarnya cuma di ini ya, pedal gas, pedal rem, sama rasa setir. Jadi kalau misalnya Sport itu agresif banget, tenaganya melimpah. Kalau Eco itu tenaganya agak nahan. Terus kita juga bisa atur tema dari head unit sama speedometernya lewat si head unit 10 inci ini. Dia udah tersedia auto hold, ada hill descent control juga. Jadi untuk turunan kalian nggak perlu worry lagi guys. Jadi overall sih untuk head unitnya meskipun 10 inci ini, cuman informasi di dalam head unitnya itu lengkap banget. Bahkan kita bisa ubah tema di speedometer lewat head unitnya ini. Nah, untuk yang tipe LED sayangnya dia belum ada wireless charging, sedangkan untuk tipe yang Prime itu udah tersedia wireless charging. Nah, ini dia persnelingnya nih. Dia modelnya joystick 7 percepatan dual clutch. Dia rem tangannya untuk tipe yang LED juga udah elektrik ya, jadi lebih simple gitu konsol tengahnya. Dan konsol tengahnya sebenarnya ada laci yang ukurannya itu gede banget, dan untuk yang tipe Prime itu kita bisa mode kulkas juga. Jadi kalau misalnya mau naruh minuman dingin, agar minuman kita tetap terjaga dingin, kalian bisa naruh di konsol tengah gitu. Dan joknya ini lumayan enak ya. Dia ini model bucket seat seperti mobil balap, dan meskipun ini kulit sintetis masih cukup empuk menurut gua. Dan desain dashboardnya itu simple, dan materialnya itu bisa dibilang premium untuk di harganya. Dia ada juga laci soft opening juga. Terus ada tersedia USB sama colokan Type-C guys. Jadi untuk di interiornya bisa dibilang meskipun harganya terjangkau, tapi fiturnya itu udah lebih dari cukup. Sekarang kita tes row keduanya. Nah, sekarang gue ada di row kedua dari Bike X552 ini. Bisa dibilang ini merupakan kelebihan dari si Bike X55 karena dia itu punya space row kedua yang lega banget meskipun ini masuk ke kelas SUV compact. Lihat nih, ini di depan posisi gue. Posisi nyetir gue emang selonjoran banget dan tinggi gue itu 174 cm. Jadi, untuk legroom ini masih kesisa banyak dan juga headroom juga masih kesisa banyak. Ditambah jok belakangnya itu kulit sintetis yang tipenya itu tipe nyaman ya, karena kebanyakan jok kulit di produk lain dia kulit sintetisnya itu kurang nyaman, sedangkan yang ini masih nyaman menurut gua. Di jok ini juga tersedia ISOFIX dan juga armrest, jadi kita untuk berjalan jauh nggak gampang capek. Udah gitu enaknya juga di row kedua disediakan AC di bagian tengah sini gitu, jadi kita di row kedua juga nggak ngerasa panas, dan AC-nya ini menurut gua dingin banget loh bawaannya si Bike X55 ini. Di bawahnya juga ada tersedia colokan USB buat kalian ngecas, sama dia di door trim itu banyak banget material soft touch ya. Dia tuh hampir nggak ada material plastik di sini. Jadi untuk kualitas interior, si Bike X55 ini bener-bener dipikirin. Tapi gimana dengan rasa berkendaranya? Mari kita test drive aja. Sekarang gue lagi test drive si Bike X552 ini, dan menurut gue meskipun ini SUV compact dengan harga terjangkau, tapi masalah kenyamanan dan rasa sporty berkendaranya ini nggak bisa dibilang main-main. Pertama gue mau bahas dari kenyamanannya dulu. Jadi karena ini posisi nyetirnya itu pas ya, jadi pengaturan jok lengkap ya, ada sliding, reclining, sama pengatur ketinggian, serta setirnya itu bisa tilt dan teleskopik.
ini kita bisa menyesuaikan selera berkendara kita. Bisa lu buat commanding dan juga bisa buat selonjoran ala-ala sedan. Jadi untuk posisi nyetir ini bisa dibilang nyaman banget dan fleksibel karena pengaturannya itu yang lengkap banget. Udah gitu ngomongin visibilitas di mobil ini tuh luas banget ya. Meskipun dia belum ada kamera 360 di sini, baru ada kamera mundur doang untuk parkir di belakang. Cuman untuk visibilitas keseluruhan mobil ini bisa dibilang luas banget. Sama untuk bantingan suspensi, menurut gua bantingan suspensi mobil ini tuh rasanya kayak sedan karena dia itu adalah tipikal yang stiff dewasa. Dibilang empuk banget enggak, tapi dibilang keras juga enggak. Jadi ketika lewat posisi tidur atau jalan bergelombang, dia itu masih ngasih travel empuk khas sedan, cuman bukan empuk mengayun seperti mobil mewah. Jadi masih ada unsur-unsur sporty buat kestabilan di kecepatan tinggi. Jadi ketika lewat jalan bergelombang itu sebenarnya kita masih nyaman baik penumpang maupun driver gitu. Tapi begitu kita misalnya buru-buru dan ngehajar di kecepatan tinggi dipakai nikung, itu dia ngasih body roll yang sedikit banget. Jadi bisa dibilang ini meskipun SUV tapi body roll itu seperti sedan, ditambah ground clearance-nya cukup pendek 160 mm, itu nambah handling dan rigiditas dalam berkendara. Jadi nyaman iya, tapi dipakai nikung kencang mobil masih sangat stabil. Bahkan ketika gue coba di kecepatan 100 nikung di tol, itu body roll minim banget loh, kayak sedan beneran. Dan ngomongin mesin ya, mesinnya itu adalah 1500 cc ditambah dengan bantuan turbo dan juga pakai 7 speed dual clutch. Tenaga mesinnya itu 185 daya kuda dan torsi 305 Nm. Rasanya itu adalah ketika kita jalan santai nih, mesinnya itu jinak kayak nggak pakai turbo. Jadi mesinnya tuh tenang, halus, tapi begitu kita kick down, dia langsung ngeluarin spooling turbo yang khas dan juga tenaganya langsung melonjak. Memang dia turbo lag ada, cuman nggak parah. Jadi kita ketika butuh akselerasi instan, dia turbo lagnya masih minim dan tenaganya itu langsung ngejambak banget. Bahkan ketika gue coba kick down, dia agak spinning dikit saking kuat torsinya di mobil ini. Dan rasa transmisinya, kalian tuh harus terbiasa saat macet karena khas dual clutch. Dia itu ketika stop and go masih ada rasa-rasa kayak koplingnya dilepasnya terlalu cepet, jadi kayak agak ngejedak, cuman bukan ngejedak yang kasar ya, masih halus, cuman memang kalian butuh kebiasaan aja dibandingkan Matic konvensional biasa. Nah kurang lebih ini nih responnya nih. Kita ke mode sport. Nah gua kick down ya. Ya, jadi ketika kita kick down, dia itu langsung buru-buru pindahin gigi yang ke paling rendah dan turbonya itu langsung aktif. Makanya tarikannya itu jadi berasa responsif banget gitu. Dan ngomongin konsumsi BBM, meskipun ini mesin 1500 cc pakai turbocharger, ini masih cukup irit loh. Untuk rute kombinasi, gua ini ngetes masih dapat 12 km per liter dengan kondisi lalu lintas yang lebih sering macet. Ketika gue lihat di odometer, dia itu kecepatan rata-ratanya 40 km per jam dan masih ngasih konsumsi BBM bisa 12 km per liter. Artinya itu irit banget, dan kalau misalnya lebih lancar lagi lalu lintas ya harusnya bisa lebih irit banget. Dan itu untuk mesin 1500 cc turbo irit loh itu. Sama ngomongin kekedapan kabin, mobil ini kedap banget ya. Dia itu suara kolong nggak terlalu masuk, suara mesin senyap, suara angin juga senyap. Bahkan ketika di kecepatan tinggi 100 km per jam, itu rasanya kayak 60 km per jam karena saking kedapnya di mobil ini. Meskipun dia kacanya belum double glass ya, masih single glass, cuman dia masih bisa ngasih kekedapan kabin yang cukup hebat untuk di kelasnya. Untuk yang tipe LED ini, memang dia hanya tersedia cruise control doang, belum adaptif seperti yang tipe Prime. Tapi itu udah lebih dari cukup kok, dan menurut gue cruise controlnya ini masih mudah untuk dioperasikan karena masih ada tombol fisiknya gitu, dan tombol fisiknya ini masih ada di bawah tuasen ya. Tuasennya ada sebelah kiri dan dia terletak ada di bawahnya. Dan dia memang belum dilengkapi oleh fitur ADAS. Jadi untuk tipe LED ini masih emang basic. Sama enaknya untuk perjalanan jauh dia udah tersedia armrest ya, yang sekaligus bisa dijadiin konsol tengah. Jadi untuk perjalanan jauh kita makin berasa santai guys. Dan gue lupa nyebutin juga, di mobil ini tuh sebenarnya ada Tiptronic guys ya. Kalian bisa ubah, tinggal ke kiriin aja tuas joysticknya, dan kalian bisa ubah mode manual lewat ini pengoperasian Tiptronic yang ada sebelah kiri. Memang dia belum ada pedal shift ya guys ya, cuman ini udah lebih dari cukup lah.
Dan yang kalian harus terbiasa juga di mobil ini untuk pengaturan climate control atau AC itu harus lewat head unit. Cuman cukup mudah. Kalian tinggal scroll aja ke atas ya, dan dia langsung muncul nih tampilan climate controlnya. Dan untuk yang tipe LED dia masih single zone biasa. Cuman AC-nya menurut gue masih dingin banget kok ya. Untuk di siang hari bolong gini, AC-nya mobil ini tuh dingin banget. Jadi seperti yang gue bilang, handling mobil ini juara banget. Tadi gue nikung agak kenceng dan dia cuma terdengar suara desitan ban doang, tapi untuk body roll dia masih terjaga dengan baik. Emang nih handlingnya seperti sedan. Ini dia merupakan kelebihan dari bike X55 ini. Oke guys, jadi kesimpulannya adalah bike X552 ini adalah SUV rasa sedan. Mulai dari mesin yang kencang, body roll yang minim, dan juga bantingan suspensi khas SUV yang empuk namun juga setir. Dan menurut gua yang makin hebatnya lagi, harganya ini super terjangkau. Untuk tipe yang light, harganya ini hanya 380 juta OTR Jakarta. Sedangkan untuk tipe yang tingginya yaitu Prime, itu 429 juta OTR Jakarta. Dan dengan SUV di bawah 500 juta, dengan kenyamanan sedan dan fitur-fiturnya lumayan melimpah, menurut gue itu worth to buy banget. Apalagi sekarang dealer bike udah di mana-mana, jadi pelayanan after sales dan service ini lebih terjamin lah. Jadi sekian dulu untuk video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!